ada orang yang menyebut Sri Sedono seperti itu. Dan terkait dengan tata cara atau ritual atau persembahan di dalam masyarakat khususnya Jawa. Jadi kalau kita bicara tentang adat dan budaya yang berkembang di khususnya Nusantara saat ini yang dinamakan Indonesia, tentunya setiap daerah mempunyai tradisi dan adat budaya masing-masing, dan kearifan-kearifan lokal itu sendiri adalah salah satu ilmu bagi para masyarakat yang ada di sekitar atau di tempat atau mereka yang tempati. Yang artinya kalau kita bicara tentang masalah menanam, panen dan lain sebagainya, nah, di situ ada nilai-nilai yang istilahnya itu nilai budi pekerti, bagaimana tata cara kita bersyukur, bagaimana tata cara kita menghormati. Dan di sini kalau kita bicara padi, tentunya di dalam adat budaya yang ada di Indonesia, di sini ada beberapa dikatakan tokoh juga bisa, tapi tokoh itu cara kasar mata juga tidak kelihatan. Ada yang menyebutnya Nyai Poaci, ada yang menyebutnya Dewi Sri, ada yang menyebutnya Dewi Asri. Dan di masyarakat Jawa sendiri sebetulnya lebih sering atau lebih terkenal dengan istilah nama Dewi Sri kalau kita di tanaman padi. Jadi Dewi Sri itu sebetulnya kalau kita bicara sejarah atau kita bicara yang kita dengar dari para leluhur, itu adalah Dewi Sri ada gandengannya adalah Sedono. Jadi biasanya ada orang menyebut Sri Sedono seperti itu. Dan terkait dengan tata cara atau ritual atau persembahan di dalam masyarakat khususnya Jawa yang akan mengadakan atau melakukan pengolahan sawah, ya pertama-tama juga pastinya memohon supaya apa yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan nantinya bisa selamat dan hasilnya bisa dirasakan bersama-sama. Pertama, kalau penanaman itu tentunya harus ada awal, yang mana awal di sini adalah awal musim. Jadi sebelum kita tanam kita harus memahami awal musim, bukan awal tanam. Jadi awal musim tanam. Nah, di awal musim tanam di sini di masyarakat Jawa sebetulnya sudah mempunyai ilmu yang namanya ilmu perhitungan. Nah, ilmu perhitungan di sini adalah ilmu yang dikatakan ilmu mongso. Jadi ada mongso siji, mongso loro, mongso telu, lah itu disesuaikan dengan mongso, artinya adalah musim. Jadi saat ini adalah mongso sekian, itu musim apa. Nah, di awal musim ini yang namanya awal musim tanam, khususnya di padi, tanaman padi ini namanya ada acara atau upacara yang namanya adeg-adeg. Ya, di sini adeg-adeg itu adalah mengawali pada waktu musim tanam. Jadi mengawali musim tanam di sini ada namanya adeg-adeg. Dan setelah ada upacara adeg-adeg sendiri, adeg-adeg itu artinya adalah upacara yang mana upacara itu diadakan secara bersama-sama untuk menggarap suatu lahan, dan apa yang dipakai di situ, ubur rampe di situ tentunya adalah ubur rampe yang bisa dimakan untuk para pekerja yang akan menggarap tanah atau sawah. Di
Di situ biasanya adalah nasi urat-urat atau tumpeng seger, biasanya seperti itu. Dan setelah mengadakan kegiatan menggarap tanah atau menggarap sawah, tentunya di sini nanti ada yang namanya mulai musim atau mulai melaksanakan tanam. Nah, tanam padi. Dan tanam padi itu sendiri sebetulnya juga ada perhitungannya. Jadi perhitungannya di tanam padi itu tentunya setiap keluarga itu mempunyai perhitungan sendiri-sendiri, yang artinya keluarga A dan keluarga B tentunya akan berbeda mereka memilih hari. Dan pada waktu musim tanam, setelah mencari hari yang baik menurut adat dan budaya setempat, tentunya di sini ada beberapa ubur rampe yang perlu disiapkan. Itu biasanya adalah pada waktu mengawali tanam itu ada namanya, bahasa Jawa itu ada namanya labuh nandur atau labuh tandur. Itu yang mana mengawali acara atau mengawali kegiatan penanaman, yang mana yang dikatakan labuh tandur ini biasanya ubur rampenya adalah jajan pasar dan sebetulnya jajan pasar itu sudah komplit ya. Jajan pasar itu isinya ya jajanan pasar. Di situ ada takir, ada telur, ada sirih, ada biasanya rokok dan lain sebagainya. Dan itu biasanya ditaruh di tempat di tempatnya air mengalir yang mau menuju ke sawah tersebut. Yang artinya di sini permintaannya atau doanya supaya air ini nanti lancar dan sirkulasi udara yang ada di tanaman atau di padi ini bisa berjalan dengan baik. Itu adalah pada waktu proses penanaman ada kegiatan seperti itu. Dan kegiatan atau ubur rampe ini secukupnya dan seperlunya. Kalau memang di situ banyak orang, ya tentunya namanya kita mengundang orang banyak, tentunya pasti ubur rampe yang lainnya pasti akan dipersiapkan. Tetapi ubur rampe yang khusus di situ adalah ubur rampe jajan pasar dan ada seperti takir. Nah, di dalamnya itu pastinya biasanya ada telur, ada beras kuning, ada biasanya uang klidik itu, ada terus sirih dan ada rokok seperti itu. Nah, dan untuk ubur rampe yang lain tentunya itu adalah tambahan saja untuk dikasihkan atau dimakan bareng-bareng pada waktu nanti melaksanakan tanam padi yang secara bergotong royong, biasanya seperti itu. Dan setelah proses daripada penanaman tentunya di sini ada yang namanya perawatan. Biasanya kalau perawatan kita juga mengikuti modernisasi, yang artinya ada penyemprotan dan lain sebagainya. Di situ saya rasa tidak ada ritual atau tidak ada kegiatan khusus, jadi lebih pada kegiatan kegiatan untuk betul-betul kita ngopeni, kita memelihara tanaman itu supaya kedepannya lebih baik. Dan setelah itu ada istilah wiwit. Ada orang menyebut nyelameti padi, ada orang menyebut ningkepi, tingkepan. Sebetulnya tingkepan itu bukan bahasa di manusia saja. Jadi tingkepan itu ada di bahasa padi, ada bahasanya itu macam-macam. Setiap daerah ada yang ningkepi, ada yang celameti, ada yang wiwit.
Nah, di sini kenapa disebut ningkepi? Biasanya kalau ningkepi itu adalah orang hamil. Nah, di sini dikatakan ningkepi karena memang pada waktu padi itu sudah mulai berisi atau sudah mulai hamil. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi pada waktu ningkepin ini sebetulnya juga untuk ubur rampenya hampir sama. Jadi itu adalah ubur rampe yang takir dan lain sebagainya, dan ada makanan-makanan yang mana makanan itu bisa dimakan untuk orang yang ada di sekitar sawah atau ladang di situ. Nah, setelah upacara ningkepi, nyelamati padi atau wiwit, itu nanti ada yang namanya panen padi atau pada waktu mengawali kita memanen padi. Nah, di situ awal panen padi tentunya sebelum kita panen padi kita harus membawa beberapa peralatan pertanian untuk panen padi. Dan di sini kalau tradisi Jawa kemungkinan saat ini sudah tidak dipakai karena dirasa mungkin kurang efektif. Kalau orang Jawa, kalau tradisi dulu itu memanen padi tidak boleh pakai sabit, tidak boleh langsung diirit, tidak boleh. Biasanya mereka dulu kalau panen padi pakai yang namanya ani-ani. Ya, pakai ani-ani yang gini. Jadi manennya bukan, kalau sekarang kan banyak yang dikepiok pakai mesin, kalau dulu enggak. Pakai ini dapat segini langsung ditali. Nah, dan pada waktu panen itu sendiri pakai ani-ani dapat satu gebuk ini langsung ditali, dan ditali itu biasanya dibungkus dengan kain. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan atau bentuk syukur kepada kalau orang Jawa mengatakan Bopo Puoso, Bopo Akoso, Ibu Pertiwi, atau lebih di situ adalah kepada Dewi Sri, Dewi Kemakmuran atau Dewi Kesuburan. Dan pada waktu pemanenan, setelah ada yang pertama kali diambil itu dibungkus kain putih, biasanya baru bisa dipanen secara bareng-bareng. Dan untuk ubur rampe yang dipakai di situ sebetulnya itu simple, itu ubur rampenya ya berwujud sebetulnya itu makanan saja, makanan yang mau dimakan para pekerja, tetapi dalam tradisi Jawa tetap akan dibentuk sebuah tumpeng, yang mana tumpeng itu artinya adalah segala permohonan, segala apa yang dicita-citakan itu supaya terkabul, ini seperti itu. Dan ada golong itu sebetulnya lebih menjurus, atau artinya adalah golong itu supaya manusia itu, golong artinya itu adalah supaya kita itu gemolong itu artinya kita guyub rukun seperti itu dalam pengerjaan pemanenan padi. Dan untuk pemanenan padi kalau sudah selesai sebetulnya acara itu sudah sampai di situ. Akan tetapi di sini yang namanya panen padi tentunya setiap rumah itu akan beda waktunya, karena mungkin penanamannya juga beda, panennya juga beda. Dan setelah itu biasanya jarak 1 bulan atau setengah bulan, dan hari yang sudah disepakati biasanya hari apa itu para petani, masyarakat yang ada di situ sudah kita bicara masyarakat yang satu lingkup, bukan pribadi lagi. Artinya satu lingkup di sini adalah satu lingkungan masyarakat yang mana kalau sudah selesai panen biasanya mereka mengadakan syukuran. Nah, mereka mengadakan syukuran, mereka mengadakan selamatan, ada yang menyebut merti deso, ada yang menyebut bersih desa, ada yang menyebut juga sedekah bumi. Jadi bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan orang Jawa bilang Bopo Akoso, Ibu Pertiwi, lebih lagi kepada Dewi Sri atau Dewi
padi. Sebetulnya kalau orang saat ini itu karena teknologi, karena memang sudah mengikuti atau zamannya sudah modern ya, kadangkala orang sekarang itu berpikirnya kita tanam, kita openi. Jadi mikir mereka adalah sekarang kita menanam, kita pelihara. Nah, sebetulnya di sini kalau kita bicara beberapa ritual yang ada, itu sebetulnya bukan cuma kita untuk menanam, bukan kita untuk memelihara, dan juga bukan untuk panen saja, tetapi di situ ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai budi pekerti yang sudah diajarkan oleh para leluhur, yang mana nilai-nilai itu kenapa selamatan itu lebih banyak dilakukan juga di sawah, kenapa tidak dilakukan di rumah, kan gitu. Tapi untuk saat ini kan kebanyakan yang dilakukan adalah di rumah. Kalau di rumah secara otomatis yang kita undang adalah orang yang ada di sekitar. Tapi kalau acara-acara yang dilakukan ritualnya ada di sawah, itu siapapun yang lewat, siapapun yang ada di situ, itu bisa merasakan dan bisa menyatu dengan alam. Kembali lagi kalau kita bicara kenapa tidak dilakukan, kemungkinan orang saat ini berpikir bahwa hal itu adalah hal yang kuno, hal itu adalah mitos. Tetapi tidak semua orang berpikiran seperti itu. Ada yang betul-betul masih memegang, masih ngugemi dengan ajaran-ajaran leluhur. Kalau menurut saya secara logika, dengan pertama kali kita panen, kita mau tanam, itu sudah ada ritual. Kita mau panen ada ritual. Itu adalah konsep daripada nilai keyakinan kita. Nilai keyakinan dalam arti di sini keyakinan kita bahwa kita melakukan ini untuk lancarnya suatu kegiatan, supaya apa yang kita tanam, apa yang kita panen nanti bisa kita makan dan hasilnya berlimpah. Di situ kalau kita sudah melakukan acara dari awal, tentunya di sini kita akan betul-betul melaksanakan, betul-betul memelihara tanaman itu dengan sungguh-sungguh, karena sudah diawali dengan kita yakin kita melakukan ritual. Kalau kita tidak melakukan ritual, kita openi sebagaimana mestinya, ya sudah, panen ya panen. Tapi kalau kita melakukan ritual dari awal, itu beda. Kita melakukan pemeliharanya pasti akan beda, karena betul-betul itu ada nilai-nilai spiritual tersendiri. Jadi sebetulnya hal ini masalah kebudayaan, tradisi, kearifan lokal yang sudah diturunkan, yang sudah diajarkan oleh nenek moyang, itu seyogianya kita harus ikuti, kita harus pelajari. Walaupun saat ini zaman teknologi itu sudah berkembang, seharusnya juga kita harus tidak meninggalkan nilai-nilai budi pekerti yang sudah diajarkan para leluhur, para pendahulu kita, yang mana ajaran itu sebetulnya bukan cuma ajaran ritual kita mau tanam, kita mau panen, enggak. Jadi sebetulnya di situ lebih kepada ajaran leluhur, yang mana ajaran itu adalah ajaran budi pekerti atau ajaran-ajaran yang sifatnya itu lebih kepada keyakinan suatu masyarakat, yang mana masyarakat di situ meyakini adanya alam semesta ini bisa berkolaborasi atau bisa menyatu dengan alam. Kalau seandainya manusia itu sendiri juga tidak merusak, manusia itu juga menghormati alam itu sendiri, tentunya
hal itu atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para petani tentunya akan hasilnya akan berlimpah seperti itu.